Selamat pagi teman-teman, perkenalkan nama saya Kila Kiantari. Selamat datang di channel Dunia Peternakan. Salam Mbak. Terima kasih ya teman-teman yang sudah like, subscribe, ataupun komen di video-video channel Dunia Peternakan. Jangan lupa ya, tonton terus video-video kita. Nah, hari ini kita bakal kedatangan tamu nih. Tamunya bakal sharing dan nanya-nanya tentang peternakan kambing bersama Bapak Umbari Pena. Yuk ikutin kita terus. Teman-teman, kita udah sama mas-mas ini. Dari mana mas tadi? Dari Tuban. Dari Tuban. Namanya mas siapa mas? Bisa diperkenalkan mungkin? Iya. Salam kenal. Nama saya Buddha dari Tuban. Masnya? Nama saya Sugar dari Tuban juga. Oh, dari Tuban ya? Peternak Iya. kambing juga? Iya, baru mulai. Pemula. Baru mau Iya. belajar-belajar ya sama Pak Iya. Umbari Pena. Saya anaknya Pak Umbari Pena. Perkenalan ya Mas, nama saya Kila Kenapa ya? Kiantari. Nah, karena sudah ada mas-mas ini dari peternak kambing juga dari Tuban, silakan nanya-nanya atau sharing ke Pak Umbari Pena ya Mas ya. Ini stok pakan kami. Jadi ini untuk selama 2 minggu kami ada. Kebetulan hari ini kita mau buat mau nyampur pakan juga. Nanti sekalian lah belajar ya. Nah ini contohnya pakan yang udah jadi. Nah ini dikasihkan pagi. Nah ini tempe yang udah diawetkan. Nah, coba cium kan jadi nggak bau, coba cium. Nah, bau nggak? Nggak bau kan? Nah, tempenya nggak bau. Nah itu udah diawetkan. Ini udah 3 minggu. Jadi bisa nggak bau. Nah, ini itulah itunya. Nah ini pakan utama kami nih. Jadi tiap hari ini yang kita kasihkan. Ada sekitar 40%. Ini wajib. Jadi bukan wajib harus ini gitu. Jadi ada boleh ganti apa aja. Yang penting ini continue. Jadi yang continue itu ya. Jadi gitu, ini alatnya untuk motong-motong, motong nyacahnya gitu kan tadi. Tadi kan udah dilihat tadi regenerasi bakteri ya. Nah, gitulah itunya. Jadi monggo kalau ada yang mau tanyakan. Saya mau tanya, kalau di Tuban ini banyak limbah jerami pasti. Nah itu banyak yang tidak dimanfaatkan sama petani-petani sana, peternak sana. Tanya apa bisa dimanfaatkan? Ya bisa, sebenarnya bisa. Sebenarnya cuman jerami kan udah tua, itunya seratnya udah kasar. Jadi itu perlu difermentasi. Nah itu perlu difermentasi. Tapi sebenarnya kalau miara hanya sedikit lebih baik ya seperti saya ini cari yang limbah-limbah yang hijau-hijau gini yang nggak perlu difermentasi gitu. Itu yang perlu kalau saya sih itu. Tapi yang yakin bisa itu dimanfaatkan. Caranya perlu difermentasi itu gitu. Kemarin ada peliharaan tetangga, peliharaan teman, itu dikasih singkong. Singkong ya. Singkong dikasih singkong. Itu ada yang keracunan. Itu gimana Pak? Ya pada dasarnya itu dia singkong itu ada racunnya. Semua tanaman itu ada racunnya. Ada termasuk kalau singkong itu ada sianidanya. Nah, karena dia nggak terbiasa, jarang dibiasakan, jadi daya tahannya kurang. Nah, ketika dikasih nggak biasa itu dia makan, dia keracunan. Aturannya kalau singkong sebenarnya kalau di Tuban itu singkongnya aturannya racunnya sedikit gitu, sianida, karena dia darah panas. Nah, karena mungkin dia tidak biasa dikasih singkong, langsung dikasih singkong. Nah, itu dia akan keracunan karena daya tahan tubuhnya dia nggak biasa lah. Bakterinya kan dia kalau macam ini, makanya perlu ada pakan yang kontinu itu. Nah, supaya kalau orang bilang tawar lah. Nah, itulah dia jadi tawar, daya itunya jadi kuat gitu, daya tahan tubuhnya gitu. Berarti untuk kalau diberikan ya apa ya? Gak apa-apa kalau singkongnya diberikan asal tidak mendadak, harus pelan sedikit. Pokoknya pakan yang baru itu tidak boleh melebihi dari 5%.
Tidak boleh melebihi dari 5%. Pakan baru ya, pakan baru itu asalnya nggak dikasih, asal dikasih itu tidak boleh melebihi dari 5%. Kalau mau naikkan pun kita harus sedikit-sedikit, 5%, tambah 5%, tambah 5% sesuai dengan kita taruh 40%, kita 50% berjangka. 2 minggu kita dapatnya baru 40% gitu caranya. Caranya gitu. Jadi nggak bisa, namanya itu adaptasi pakan. Nggak bisa langsung mendadak kasih gitu, nggak bisa, dia nggak tahan rumennya, bakterinya nggak tahan. Pak Boib, menindaklanjuti video yang kemarin. Ya betul, kenapa? Itu kan diterangkan sama Pak Boib kalau kebutuhan hewan kambing itu kan ada syarat sama pakan penguat ya. Sama pakan penguat konsentrat itu. Nah itu perbandingannya berapa yang baik itu? Ya. Kalau tergantung kita tujuan ternaknya apa. Kalau kita tujuannya breeding, kita breeding lah. Itu cukup konsentratnya 10-20% aja. Seratnya 80%. Nanti ketika menyusuin dinaikkan. Dinaikkan sampai 30% konsentratnya. Seratnya 70%. Nah, kalau beda lagi penggemukan. Kalau penggemukan banyak konsentratnya. 40-50% konsentratnya, jadi seratnya antara 50 sama 60. Nah itu dia jadi kalau makanya penggemukan itu mahal biayanya, biaya itu konsentratnya harus tinggi. Jadi kalau mau gemuk ya kasih konsentrat yang banyak, tapi efeknya kalau gemuk itu nggak bagus, dia bukan umurnya panjang karena mau digemukkan, mau diambil dagingnya, tujuannya daging gitu, tujuannya akhirnya kalau di luar negeri dibilang finishing, diakhiri untuk dipotong. Nah itu bukan, kalau breeding kan lama kita untuk biar hidupnya lama. Kalau bisa ya selama 8 tahun, 10 tahun dia produktif gitu. Bedanya gitu. Udah jelas ya kan tentang itu. Kalau gitu untuk hewan semacam kambing. Kambing, sapi, dan sebagainya. Ya, komersial lah. Pakan yang bagus yang bagaimana Pak? Yang baik? Kalau menurut saya pakan yang baik itu pakan yang memenuhi kebutuhannya secara kualitas dan kuantitas dan kontinu keberadaannya. Nah, itu menurut saya. Nah, itu kuantitas yang bagaimana Pak? Kuantitas yang bagaimana? Artinya kuantitas itu dihitung dari berat badannya, jumlahnya. Seperti kita gini. Berat badannya 10 kilo, ya berat badannya 10 kilo kali 12%. Nah itulah kebutuhan pakannya, itu kuantitas. Jadi jumlah pakan yang dimakannya. Nah itu. Kalau pakan kering kali 4%. Pakan kering itu kali berat badannya. Nah itu kuantitas ya, kuantitas. Jadi kalau pakan kering itu berat badan kali 4%. Pakan kering tuh seperti dedak, seperti konsentrat, itu pakan kering. Kalau yang kali 12 tadi seperti kita ngarit lah, basah, itu pakan basah lah, pakan sebenarnya nggak basah sih, kadar air 60% itu. Nah, pakan segar lah kita bilang, itu kali 12 persen, karena kan ada kadar airnya. Nah itu kuantitas. Kalau kualitas memenuhi kualitas itu memenuhi gizinya. Jadi gizinya kan berbeda-beda, gizi butuh kebutuhan banyak. Cempe dia butuh nutrisi protein yang banyak. Nah, beda lagi kalau yang penggemukan butuh karbohidrat yang banyak. Nah, itulah namanya kualitas. Nah, kualitas itu harus memenuhi gizinya sesuai dengan fasenya. Kalau fase bunting butuhnya apa ya kita kasih itu, ya gitunya kan itu nanti kita bisa pelajari lagi. Nah, kontinu, kita harus ada kontinu. Artinya kontinu itu setiap macam nasi lah. Nasi kan kita makan terus kontinu ada. Itu harus ada. Minimal 40%. Nah, macam saya ini pakainya. Ini yang selalu kontinu Pak? Kontinu ada, selalu 40%. Yang lainnya macam nggak kasih aja sedikit 5%. Kalau ini rata-rata saya kasih 40%. Ini kita harus selalu ada. Selama ternak tuh biar stabil, biar stabil itunya, perutnya itu stabil. Gak usah jauh-jauh lah kita. Kalau kita nggak makan nasi lah,
pagi-pagi makan apa, mau makan es kan dilarang kita. Ya. Makan nasi dulu. Nah, itulah gitu dulu. Jadi ini kita kasih dulu makan, baru kita kasih sembarangan. Nah, itu itunya untuk mereka. Jadi kambing jadi stabil pakannya. Nggak seperti peternak itu kan ada jumpa rumput dikasih rumput, ada jumpa ini kasih rumput. Nah, itu yang bikin apa? Bergejolak perutnya. Makanya ini kita sediain 4 drum ini. Drum ini. Nah, tujuannya untuk menstabilkan ini, kita atur. Jadi 2 minggu ke depan kita udah pasti ada. Jadi lalu kita kosong, kita isi lagi, kosong, kita isi. Dengan komposisi yang sama. Nanti kita bikin ini. Nah, itulah dia. Nah, udah jelas kan ini kan? Pak, gimana supaya kambing itu bisa menyukai apa yang kita sajikan? Misalkan di daerah saya itu kan banyak seperti apa itu hijau-hijauan tapi kadang juga tidak dimakan. Itu gimana supaya menyukai gitu? Ya, pada dasarnya kambing itu kan makannya tumbuhan. Iya. Jadi kalau itu menurut saya itu tergantung kebiasaan. Nah, jadi kalau kalian tuh dibiasakannya pakan segar, dikasih pakan ini, pasti pakan apa? Pakan yang kering, ya gak mau. Contoh lah, gak usah jauh-jauh gini. Kamu kan orang Tuban, ya kan? Tak bawa ke Jawa Barat, ya kan? Tak bawa ke Jawa Barat, tak kasih makanannya Jawa Barat. Pasti berpikir 2 kali, karena kamu kebiasaan makannya di Tuban gitu, yang ada dasar kamu suka ikan lah, taruh di situ, karena Tuban banyak ikan kan? Beda sama orang pegunungan. Dia banyak sayuran, dikasih ikan agak berpikir gitu. Nah, itu karena faktor kebiasaan. Jadi kambing pun gitu. Faktor kebiasaan. Jadi kita harus biasakan. Nah, caranya ada tiga yang harus kita pegang. 1, penciuman. Nah, jadi kalau kita kambing itu dicium dulu pakannya itu. Kalau bau anyir, bau apek, bau tengik, bau busuk, gak usah dikasihkan ke kambing. Sudah pasti nggak mau ya, Pak? Nah, pasti nggak mau. Nah, itu pasti nggak mau. Nah, pasti nggak mau. Jadi jangan dicoba-coba. Ini apa-apa gitu, nggak mau dia. Tidak bisa disiasati ya? Iya, nggak bisa disiasati walaupun bisa dihilangkan dengan cara dijemur dulu, baunya hilang. Tai kucing pun kalau dijemur hilang baunya. Nah, kan gitu kan? Nah, itu dia. Nah, itu. Jadi itu yang harus kita. Makanya kalau setiap mau ngasih ke kambing kita tes dulu baunya. Nah, kalau baunya enak baru kita kasihkan. Nah, kalau nggak mau dia, berarti dia nggak kenal, belum kenal. Jadi perlu kita kenalkan. Caranya kita bisa siasati. Kambing paling suka rasa asin. Beda sama sapi. Sapi paling suka rasa manis. Jadi kita siasatin, kasih garam. Nah, supaya daunnya itu. Daunnya iya, daun tadi tidak mau kan udah dicium baunya. Oh, ini baunya enak, nggak menyebalkan. Berarti ya kambing harus mau. Cara ngasih garamnya itu mana? Ya disemprot pakai air garam, bisa atau dipaksa dilewekkan dulu, dikenalkan dulu, kan belum kenal dia, kenalkan dulu. Dijilatkan. Dijilatkan gitu. Nah, udah itu dia nggak mau, berarti ini perlu dibiasakan. Jadi langkah ketiga kita perlu membiasakan. Cara biasakannya pelan-pelan sedikit. Nah, dia kan kambing pagi-pagi kasih, kan lapar. Waktu lapar, kasih, udah biarkan sampai dia makan. Kira-kira nanti jam 11 lihat belum, baru kasih pakan yang kita biasakan. Tapi terus rutin tiap hari. Berarti secara tidak langsung itu dipaksa. Ya gitu. Iya, secara tapi rutin. Tapi dengan paksa tidak kasar, dilaparkan, diaukan tidak. Kasihan nanti kalau dilaparkan dia rusak. Organ tubuhnya masalah lagi. Jadi kita biasakan kita makan. Kita kan pagi kan biasanya kita ngasih jam 10 lah kan. Kita kasih pagi, biarin aja. Kita nanti tunggu sampai jam 11 dimakan nggak. Kalau nggak diambil kasih terus. Tapi setelah dimakan volumenya ditambah. Terus ditambah, yang ini dikurangi yang asalnya. Jadi gitu caranya. Jadi itu kesabaran. Biasanya pernah saya lakukan rata-rata 2 minggu udah bisa dia. Dia udah makan mengenal, terbiasa mengenal. Kalau 2 minggu udah biasa mengenal. Tapi ada pernah saya kambing sampai 3 bulan baru mau terbiasa 3 bulan. Tapi jarang-jarang lah. Yang itu tuh 2 minggu yang sering saya
yang sering saya itu. Jadi nggak bisa kita langsung mau gitu, nggak bisa. Apa itu? Kalau dari segi rasa itu ada tahapannya Pak. Maksudnya ada urut-urutannya. Misalnya kalau kambing Pak Baik bilang itu ada asin, ya. kedua misal ada sama manusia. Ya sama manusia pun gitu. Dia asin, manis terus ke atas. Sama hampir sama manusia. Tapi rata-rata kan manusia kan paling suka manis. Nah, manis. Itu kalau kambing asin. Makanya dia suka jilat-jilatin apa? Tangan kita. Karena dia asin itu, ada keringat kita. Nah, itu dia yang jadi suka jilatin yang kita deket itu. Nah, udah jelas itu ya. Terima kasih ya teman-teman udah nonton video sampai akhir. Terima kasih juga untuk teman-teman yang dari Tuban sudah mampir ke kandang Pak Ubari Pena. Dadah.